Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tugas MTK Ekonomi. Oke. Nah, di sini ada 5 orang. Nah, per orang ini beda-beda materi. Saya kedapatan materi, yaitu nama saya Mario Makale itu tuh 64251705, dan teman-teman saya itu beda materi. Yang didapatkan saya itu materi pengertian baris aritmatika dan deret aritmatika. Oke, pertama pengertian baris aritmatika. Baris aritmatika disimbolkan bisa UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasional penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasanya disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu, di suku kedua disimbolkan U2 yaitu 5. Dan suku ketiga itu ada U3 yaitu 8 adanya, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Lanjut, rumus baris aritmatika. Rumus mencari suku ke N baris aritmatika ialah UN sama dengan U1 ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B, atau UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Rumus mencari beda barisan aritmatika. B sama dengan UN dikurang 1. Keterangan UN itu artinya suku ke N. U1 suku pertama barisan aritmatika. UN itu suku ke N dikurang 1. B nya itu beda, N nya itu banyak suku pada barisan aritmatika. Ada juga contoh soal barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 3, 7, 11, 15, 19. Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Diketahui U1 sama dengan A3, B sama dengan U2, dan U dikurang U1 sama dengan 7. Itu dari mana? Dari U2, barisan kedua. Nih, suku kedua itu 7. Suku pertamanya itu 3 dikurang 7 dikurang 3 hasilnya 4. Banyakkan suku itu 10. Jawabannya UN, ini rumusnya, sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Kita turunkan U10 sama dengan A nya itu 3. Turun ditambah buka kurung 10 dikurang 1. N nya itu dari banyakkan suku. Sudah ketahuan 10 dikurang 1 tutup kurung. Titik itu dikali B. Oke. U10 kita turunkan sama dengan turun 3-nya, plusnya turun. Kita jumlahkan dulu, yang 10 kurang 1 itu 9. Turunkan yang 9. Kita turun lagi, U10 di 3-nya turun, plus kita jumlahkan dulu yang kali, lalu yang tambah. 9 ditambah 4 36. 3 ditambah 36 hasilnya 39. Jadi suku ke-10 barisan aritmatika ialah 39. Next, pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika yang disimbolkan dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan baris aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika sejumlah 5 suku. Pertama dari barisan yang tadi dibahas. Oke. Rumus deret aritmatika. SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Atau SN sama dengan N per 2 buka kurung U A 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Keterangan SN jumlah N suku pertama, A suku pertama barisan aritmatika, B nya itu beda, N nya itu banyak suku barisan aritmatika. Oke, ada contoh soal deret aritmatika. Diketahui aritmatika 27, 24, 21, 18. Jumlah 20 suku pertama adalah
diketahui A-nya 27, B-nya suku 2, suku pertama sama dengan tadi suku keduanya 24, suku pertama 27, kita kurangkan hasilnya min 3. Jawabannya SN rumusnya. Kita pakai rumus yang tadi, sorry, yang rumus yang kedua. N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. S itu banyaknya suku 20 sama dengan N nya tadi banyak suku 20 per 2 buka kurung A nya dari sini 2, A nya ini dari 27 nih, 27 2 dikali 27 plus buka kurung 20 dikurang 1 tutup kurung. 20 nya itu dari N dari sini nih kurang 1, B itu min 1, S20 turunkan 11, 10 per 2 itu hasilnya 10. Kita kalikan dulu nih perkalian yang paling besar nih, 2 dikali 27 hasilnya 54 ditambah, nah kita kurung kita kalikan dulu nih kurung nih, dikurangin hasilnya 20 dikurang 1 19 dikali yang di dalam kurung min 3. Nah habis itu kita turunkan S20 sama dengan 10. 10 dari mana? Dari sini kita turunkan, buka kurung 54 kita turunkan, plusnya turunkan 19 dikali min 3 hasilnya 57. Suku S20 sama dengan 10 turunkan 54 ditambah 57, maksudnya itu dikurang, oke, dikurang hasilnya itu 3 nih, min 3 hasilnya min 3, seharusnya ini min, sorry, seharusnya ini min. S20 baru kita 10 dikali 3 hasilnya min 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah min 30. Paham? Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan betapa poin kunci yang terjadi dasar dalam perhitungan pola bilangan linear. Nah, ada karakteristik utama selisih tetap. Ciri khas utama dari barisan aritmatika adalah adanya beda, yaitu B, yang tetap artinya selisih antara satu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, baik itu bertambah, positif maupun berkurang, negatif. Rumus suku ke N, yaitu disimpulkan UN, untuk mencari nilai pada urutan tertentu, kita menggunakan formula UN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Keterangan, A-nya itu suku pertama, N-nya itu urutan suku yang dicari, B beda atau selisih antara suku. Rumus jumlah suku SN untuk menghitung total atau deret dari suku pertama hingga suku ke N, terdapat dua cara yang bisa digunakan tergantung informasi yang berbeda. Jika suku terakhir UN diketahui, SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN tutup kurung. Jika suatu suku terakhir tidak diketahui, SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Ringkasan aritmatika adalah tentang pertumbuhan yang stabil, sedangkan deret aritmatika adalah tentang akumulasi total dari pertumbuhan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada dilanjutkan lagi dari teman saya. Halo semuanya, saya Muhammad Ibrahim Sures. Saya akan menjelaskan tentang pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari hasil perkalian suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio R. Dengan kata lain, perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Contohnya, barisan geometri dapat dilihat pada proses pembelahan ameba. Misalnya, satu ameba membelah menjadi dua. Kemudian, dua ameba menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya.
Pola tersebut membentuk barisan 1, 2, 4, 8, 16 dengan rasio 2. Kemudian di slide selanjutnya kita masuk ke dalam rumus barisan geometri. Nah, kalau kita mau cari angka di urutan tertentu tanpa repot menghitung manual, kita bisa pakai rumus suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Di keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah nomor root angka atau nomor suku. Dan kemudian kalau mau mencari rasio yang belum ketemu, cara cara carinya tinggal bagi saja angka kedua dengan angka pertama. Seperti R sama dengan UN pangkat UN min 1. Dan di slide selanjutnya kita masuk ke contoh soal baris geometri. Menentukan suku KN. Diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 54. Tentukan suku ke-6. Maka pertama-tama cari rasionya dulu. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang masukkan ke rumus tadi. U6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 min 1. Jadi 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu kan 243. Berarti 2 dikali 243 hasilnya jadi 486. Dan kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang memiliki rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Secara matematis, deret geometri dilambangkan dengan Sn. Contoh penerapan deret geometri dapat dilihat pada proses pembelahan amoeba yang jumlahnya terus bertambah secara teratur. Dan kemudian kita masuk ke rumus deret geometri. Untuk menghitung total jumlahnya atau kita sebut Sn, rumusnya tinggal menyesuaikan rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Terus dibagi R dikurang 1. Kalau rasio punya pecahan atau kurang dari 1, tinggal balik aja. Jadi A dikali 1 dikurang R pangkat N. Terus dibagi 1 dikurang R. Terakhir, kalau jumlah angkanya nggak habis-habis, rumusnya paling simpel. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya yaitu contoh soal deret geometri. Hitung jumlah 5 suku pertama dari deret berikut. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24. Diketahui angka pertamanya adalah 3. Dan rasio R adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Karena rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang pertama. Kita masukkan angkanya S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1. Terus dibagi 2 dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 32 dikurang 1
dan dibagi satu. Jadinya 3 dikali 31 dan hasil akhirnya adalah 93. Jadi jawaban dari soal deret geometri ini adalah 93. Dan kita masuk di kesimpulan barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Ciri utama barisan geometri terletak pada perbandingan antara suku yang selalu sama. Untuk menentukan suku ke n digunakan rumus UN sama dengan A kali R N min 1 dengan A sebagai suku pertama dan R sebagai rasio. Barisan geometri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertumbuhan bakteri, bunga majemuk, dan peluruhan zat. Dengan memahami konsep dan rumusnya, kita dapat menghitung suku tertentu maupun menganalisis pola pertumbuhan secara lebih mudah dan sistematis. Kemudian, di slide selanjutnya, kita masuk di kesimpulan deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang memiliki rasio tetap. Dalam deret geometri, setiap suku diperoleh dari hasil perkalian suku sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu yang disebut rasio R. Untuk menghitung jumlah n suku pertama digunakan rumus Sn sama dengan A R N-1 per R-1 dengan A sebagai suku pertama, R sebagai rasio, dan N sebagai banyak suku. Deret geometri memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan tabungan, bunga bank, pertumbuhan populasi, dan peluruhan zat. Dengan memahami konsep deret geometri, kita dapat menghitung jumlah suatu pola bilangan secara cepat dan tepat tanpa harus menjumlahkan satu persatu suku yang ada. Perkenalkan, nama saya Vintiarani, NIM saya 64251818. Saya akan menjelaskan fungsi linear. Pengertian fungsi linear adalah fungsi matematika yang memiliki grafik terbentuk garis lurus. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara dua variabel yang berubah secara tetap atau konstan. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b. Keterangannya adalah A. Gradien atau kemiringan garis, B. Titik potong garis pada sumbu Y, X. Variabel bebas, Fx. Hasil fungsi. Rumus fungsi linear adalah rumus fungsi linear Y sama dengan AX plus B. Contohnya, Y sama dengan 2X plus 3. Jadi artinya gradiennya ada 2, titik potong pada sumbu Y adalah 3. Contoh soal fungsi linear. Diketahui fungsi linear fx sama dengan 3x plus 2. Ketentuan nilai f4, penyelesaian f4 sama dengan 34 tambah 2 sama dengan 12 tambah 2 sama dengan 14. Jadi nilai f4 adalah 14. Kesimpulannya adalah fungsi linear adalah fungsi yang grafiknya berbentuk garis lurus dan memiliki perubahan yang tetap. Bentuk umum fungsi linear adalah Y sama dengan AX plus B dengan A berbagai gradien dan B sebagai titik potong sumbu. Y, fungsi linear banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung hubungan yang berubah secara konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri Nur Salim, NIM saya 64251752. Hari ini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi tentang fungsi nonlinear. Yang pertama yaitu pengertian. Fungsi nonlinear dalam matematika ekonomi adalah fungsi yang variabel bebasnya memiliki pangkat tidak sama dengan satu. Dalam ekonomi, fungsi ini digunakan karena hubungan antar variabel di dunia nyata jarang sekali berbentuk garis lurus konstan. Contohnya hukum permintaan. Makin murah barang, kepuasan bisa jenuh. Atau biaya produksi, makin banyak barang, ada titik efisiensi sebelum biaya melonjak lagi. Grafiknya berbentuk kurva lengkung. Selanjutnya ada rumus fungsi nonlinear. Yang pertama, fungsi kuadrat parabola.
paling sering digunakan dalam ekonomi. Yang pertama, bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Selanjutnya mencari titik puncak XP dan YP. Sumbu simetris. Sumbu simetri XP, yaitu XP sama dengan min B per 2A. Selanjutnya nilai optimum YP, yaitu YP sama dengan min B pangkat 2 kurang 4 AC per 4A. Selanjutnya arah kurva. Jika A lebih kecil dari 0 atau minus, kurva berbentuk maksimum. Jika A lebih besar dari 0 atau plus, kurva berbentuk minimum. Selanjutnya yang kedua, yaitu fungsi kubik atau pangkat 3. Bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Yang ketiga, fungsi eksponensial. Bentuk umum, yaitu Y sama dengan N kali A pangkat X. Atau variabel X bertindak sebagai pangkat. Yang keempat, fungsi logaritma. Bentuk umum, yaitu Y sama dengan A log X atau kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial. Yang kelima, yaitu fungsi hiperbola atau fungsi rasional. Bentuk umum, yaitu Y sama dengan A, A per X atau X kurang H. Y atau Y kurang K, ya, sama dengan C. Atau variabel X bertindak sebagai penyebut. Selanjutnya ada contoh soal fungsi nonlinear. Tentukan titik puncak dari fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Jadi jawabannya yaitu yang pertama diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 4. Sumbu simetri XP. Selanjutnya sumbu simetri XP yaitu XP sama dengan min B per 2A sama dengan min min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya nilai puncak YP. Masukkan X sama dengan 2 ke fungsi Y, yaitu Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Sama dengan 4 kurang 8 tambah 3 sama dengan 1. Jadi hasil titik puncaknya adalah 2 dan min 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi fungsi nonlinear adalah fungsi berpangkat selain satu. Yang grafiknya berbentuk kurva lengkung dalam matematika ekonomi, fungsi ini digunakan untuk mencari titik optimasi lewat rumus puncak XP. Sedangkan min B per 2A. Penerapannya jauh lebih realistis dibanding fungsi linear, karena mampu menggambarkan dinamika nyata secara akurat, seperti titik jenuh konsumen, hukum hasil yang semakin berkurang, atau law of diminishing returns, dan batas efisiensi kapasitas produksi. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dari kelas 642C07. NIM saya 64251581 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang matriks dalam matematika ekonomi. Matriks merupakan susunan angka yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Matriks digunakan untuk mempermudah proses perhitungan matematika, terutama dalam menyelesaikan data yang jumlahnya banyak dan teratur. Di dalam matriks terdapat beberapa operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan inverse matriks. Materi matriks sangat penting karena banyak digunakan dalam bidang ekonomi, akuntansi, statistik, dan berbagai perhitungan lainnya. Secara sederhana, matriks dapat membantu proses perhitungan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan cara biasa, terutama ketika data yang digunakan cukup banyak. Dan di sini ada rumus matriks. Pertama, dua matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ukuran yang sama. Contohnya seperti A plus B sama dengan AIJ plus BIJ. Setiap angka pada matriks A dijumlahkan dengan angka pada posisi yang sama di matriks B. Contoh, A sama dengan 1, 1, 2 baris pertama, 3 dan 4 pada baris kedua. B sama dengan
2 dan 1 pada baris pertama, 4 dan 3 pada baris kedua. Maka A plus B sama dengan 1 plus 2, 2 plus 1 pada baris pertama. Pada baris kedua, 3 plus 4, 4 plus 3 pada baris kedua. Sama dengan 3 dan 7, 7 dan 3. Penjelasan angka 1 plus 2 sama dengan 3. 2 plus 1 sama dengan 3. 3 plus 4 sama dengan 7. 4 plus 3 sama dengan 7. Kemudian kedua ada pengurangan matriks. Rumusnya A min B sama dengan AIJ min BIJ. Artinya, setiap angka pada matriks A dikurangi angka pada posisi yang sama di matriks B. Contoh, A sama dengan A dan 4 pada baris pertama, 3 dan 2 pada baris kedua. Kemudian B sama dengan 1 dan 2 pada baris pertama, kemudian pada baris kedua 1 dan 1. Maka A min B sama dengan 5 min 1, 4 min 2 pada baris pertama, 5 min 1, 3 min 1 sama 2 min 1 pada baris kedua. Sama dengan 4 dan 2 pada baris pertama, 2 dan 1 pada baris kedua. Penjelasan 5 min 1 sama dengan 4, 4 dan min 2 sama dengan 2, 3 min 1 sama dengan 2, 2 dan 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya ada perkalian matriks skalar. Rumusnya di sini K A sama dengan K AIJ. Artinya semua angka dalam matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Contoh, 2, 1, dan 3 pada baris pertama, 2 dan 4 pada baris kedua. Sama dengan 2 kali 1, 2 kali 3 pada baris pertama. 2 kali 2, 2 kali 4 pada baris kedua. Sama dengan 2 dan 6 pada baris pertama, 4 dan 8 pada baris kedua. Penjelasannya, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya ada perkalian dua matriks. Rumusnya CIJ N K sama dengan 1, AIK BKJ. Artinya baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Contoh, A sama dengan 1 dan 2 pada baris pertama, 2 dan 1 pada baris kedua. Kemudian selanjutnya ada B sama dengan 2 dan 1 pada baris pertama, 1 dan 2 pada baris kedua. Hasilnya A kali B sama dengan 1 kali 2 plus 2 kali 1 pada baris pertama. 2 kali 2 plus 1 kali 1 pada baris kedua. Selanjutnya penjelasannya 1 kali 2 plus 2 kali 1 sama dengan 2 plus 2 tambah 4 sama dengan 4. 1 kali 1 plus 2 kali 2 sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5. 2 kali 2 plus 1 kali 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. 2 kali 1 plus 1 kali 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya ada determinan matriks 2 kali 2 jika A sama dengan A, B, dan C, dan D, maka determinan A sama dengan AD min BC. Contoh, A sama dengan 2 dan 1 pada baris pertama, 3 dan 4 pada baris kedua. Maka determinan A sama dengan 2 kali 4 min 1 kali 3 sama dengan 8 min 3 sama dengan 5. Penjelasan 2 kali 4 sama dengan 8, 1 kali 3 sama dengan 3, 8 min 3 sama dengan 5. Jadi determinannya adalah 5. Kemudian selanjutnya ada inverse matriks 2 kali 2. Rumusnya di sini A min 1 sama dengan 1 per AD min BC,
D dan min B pada baris pertama, min C dan A pada baris kedua. Contoh, A sama dengan 1 dan 2 pada baris pertama, 3 dan 4 pada baris kedua. Langkah satu, cari determinan. Determinan A sama dengan 1 kali 4 min 2 kali 3 sama dengan 4 min 6 sama dengan min 2. Langkah 2, masukkan ke rumus inverse. A min 1 sama dengan 1 per min 2. 4 min 2 pada baris pertama, min 3 dan 1 pada baris kedua. Penjelasan, posisi langkah 1 dan 4 ditukar, angka 2 dan 3 diubah menjadi negatif, kemudian dibagi dengan determinan yaitu min 2. Kemudian selanjutnya ada contoh soal matriks. Soal 1, penjumlahan matriks. A sama dengan 2 dan 3 pada baris pertama, 1 dan 4 pada baris kedua. B, 1 dan 2 pada baris pertama, 3 dan 1 pada baris kedua. Hitung A plus B. Jawabannya A plus B sama dengan 2 plus 1, 3 plus 2 pada baris pertama. 1 plus 3, 4 plus 1 pada baris kedua. Sama dengan 3 dan 5 pada baris pertama, 4 dan 5 pada baris kedua. Soal determinan matriks, A sama dengan 5 dan 2 pada baris pertama, 1 dan 3 pada baris kedua. Hitung determinannya. Jawabannya determinan A sama dengan 5 kali 3 min 2 kali 1 sama dengan 15 min 2 sama dengan 13. Jadi determinan matriks tersebut adalah 13. Kemudian selanjutnya kesimpulannya, matriks adalah kesimpulannya di sini sebagai kesimpulan, matriks merupakan susunan angka dalam bentuk baris dan kolom yang sangat membantu dalam proses perhitungan matematika. Dalam matriks terdapat berbagai operasi dalam dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan inverse matriks. Semua operasi tersebut memiliki fungsi penting dalam penyelesaian berbagai masalah perhitungan. Matriks juga banyak digunakan dalam bidang matematika, ekonomi, akuntansi, statistik, dan ilmu lainnya karena dapat mempermudah pengelolaan data dalam jumlah besar. Dengan memahami konsep dan rumus matriks, kita dapat menyelesaikan perhitungan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're